Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah bergabung di webinar kami. Saya akan sampaikan materi selanjutnya. Oh, tadi Dokter Rina sudah memberikan banyak sekali pencerahan terkait dengan gizi, keragaman gizi, dan bagaimana yang baik itu mencegah stunting dan lain-lain. Nah, karena saya latar belakangnya adalah dari teknologi kedokteran dan fisika kedokteran ke kolaborasi ini, kolaborasi bersama Departemen Gizi, saya memberikan apa ya, insight dari sisi teknologi, bagaimana teknologi bisa membantu untuk edukasi gizi yang baik pada anak-anak. Nah, ya saya juga perlu cerita kalau anak saya yang gadget gitu ya. Jadi apalagi di masa pandemi, anak-anak juga dipaksa untuk berubah yang tadinya sekolah tatap muka menjadi sekolahnya daring. Yang tadinya dibatas-batasin nggak boleh main HP, nah sekarang harus pakai HP untuk belajar gitu. Nah, ini suatu kesempatan yang baik kita memperkenalkan teknologi ke anak-anak. Tapi di sisi lain kita juga harus membatasi. Kita tidak boleh melepaskan begitu saja kebebasan 100%. Bebas, boleh pakai HP dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nanti gitu. Tidak boleh seperti itu, tetap kita harus punya batasan-batasan. Gitu menurut saya sesuatu yang dilarang sama sekali itu akhirnya malah nanti berontaknya lebih bahaya. Artinya kalau kita larang betul-betul sama sekali tidak boleh, akhirnya nanti seperti pelampiasan. Nah, menurut saya yang paling baik adalah bagaimana kita bisa mengatur supaya tidak terlalu sering. Terus apa yang dibuka juga kita tahu kontennya yang edukasi. Kalau menginstal game juga kalau Android gitu ya itu bisa kita lihat apa saja yang anak-anak install. Itu tolong diperhatikan juga supaya yang dilihat itu atau yang diinstal adalah yang terkait edukasi. Nah, saya mau share screen tapi mungkin sedikit saja konten saya. Kalau tadi Dokter Rina banyak pencerahan, kalau saya lebih mengenalkan teknologi. Permainan piringku masa depanku yang kami tim pengabdi dari Universitas Indonesia sudah melakukan dari tahun 2019 yang lalu, yaitu menggunakan papan magnetik untuk untuk menjadi media edukasi yang disematkan dengan teknologi augmented reality. Apa itu augmented reality? Nanti kita bisa lihat. Oke, outline-nya kita bisa lihat, bisa lewat dulu. Ini yang tadi pengantarnya ya. Anak-anak di zaman pandemi ini orang tuanya kerja di rumah, tapi masing-masing sibuk di kerja. Anaknya juga mungkin supaya nggak ngerepotin kita kasih gadget gitu. Tapi tadi jangan sampai kebablasan, terus jadi sosialisasi mereka kalau bermain dengan teman-temannya mungkin kurang tepat ketika pandemi mereka harus di rumah, tapi bersosialisasi dengan orang di rumah itu yang jadi penting juga, jangan sampai mereka kemudian hanya lihat gadget terus gitu ya. Nah ini yang penting kita sadari dan penting kita cegah tanda-tanda kecanduan gadget, kehilangan keinginan untuk aktivitas, ngomongnya teknologi terus misalnya, terus cenderung membantah jika kita larang untuk jangan nonton terus atau jangan main gadget terus. Nah ini suka membantah atau melawan itu berarti sudah mulai kecanduan. Sensitif, gampang tersinggung, mood berubah-ubah, egois karena dia terbiasa di depan tangan dia gadget terus gitu. Jadi dia tidak mau melihat lingkungan, terus juga sering berbohong karena sudah tidak bisa lepas dengan gadgetnya. Nah ini hal-hal yang kalau sudah parah kita sulit sekali mengatur anak. Nah jangan sampai ini terjadi kalau sudah mulai terlihat tanda-tanda kita sudah harus perlu refleksi. Oke, kita harus batasi screen time. Nah screen time ini apa? Screen time itu adalah waktu anak terpapar oleh gadget, TV, video atau lainnya. Nah, ini dari rekomendasi WHO terus terang berat sekali nih. Saya juga kalau saya
disuruh mengikuti ini terus terang berat. Sampai umur 2 tahun tidak boleh ada sama sekali. Umur 2 sampai 4 tahun maksimalnya hanya 1 jam, 1 hari. 1 jam 1 hari. Ya ini untuk orang tua mungkin terasa berat, tapi setidaknya dengan kita tahu rekomendasi WHO seperti ini, kita harus coba comply atau mematuhi supaya dampak buruk kecanduan gadget tidak terjadi pada anak. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena yang kita usulkan adalah bermain menggunakan teknologi, tapi orang tuanya tidak meninggalkan gitu. Jadi bermain bersama orang tua dengan gadget. Ya. Oke, kalau yang kami coba lakukan di tahun lalu adalah kami membuat suatu papan permainan magnetik. Papannya ini stikernya stiker magnetik, itu bisa ditempel, dilepas. Kalau ibu bapak lihat di depan ini ada sisi yang sisi satu itu ada kelompok-kelompoknya, ada makanan pokok, buah-buahan, susu olahan, sayuran, lauk pauk dan seterusnya. Untuk kemudian makanan-makanan bisa ditempel di atas ini, ya, dikelompokkan. Lalu yang di bagian bawahnya itu hanya piring kosong. Nah, anak-anak disuruh atau diminta ketika sudah tahu kelompok makanannya apa aja, ada makanan pokok, apakah ada lauk pauk dan seterusnya, diminta untuk memainkan simulasi saya mau makan apa hari ini gitu. Saya mau makan pakai nasi, misalnya sih nasi dikasih brokoli, ada kejunya, pakai donat, pakai ikan, pakai jeruk. Nah, kalau di sebelah ibu bapak ada dokter gizi seperti dokter Rina, dokter Ervi, pasti bisa langsung dikasih masukan. Oh, ini jangan terlalu manis atau keragaman makanannya kurang baik atau semacamnya. Tapi kalau misalnya tidak ada dokter-dokter gizi tersebut, bagaimana? Nah, ya kami mencoba berinovasi dengan mengaitkan dengan augmented reality. Augmented reality ini adalah seakan-akan kita menambahkan informasi di papan tersebut. Ya. Saya tadi di pengelompokan ada informasi benar atau salah pengelompokannya. Misalnya di sini ya, tadi saya sengaja kasih yang salah gitu. Ada tomat di makanan pokok. Berarti ini pengelompokan yang salah. Nah, kita mendapatkan umpan balik atau feedback dari augmented reality ini. Jadi diinstal di HP Android dan kemudian bisa scan nanti. Benar atau salah di kelompokannya. Lalu untuk yang tadi mensimulasikan makanan, nanti ada scoringnya juga, apakah keragaman makanannya sudah baik atau belum, gitu ya. Di sini dari minimum dietary diversity. Oke, nah ini ada yang kami dapatkan ketika mengembangkan aplikasi tersebut, ada 7 minimum dietary diversity. Nanti akan disampaikan lagi oleh Dr. Ervi ya, secara konten. Nah, kalau misalnya di bawah 4 itu tidak cukup, lebih baik kalau ada 7-7-nya akan sangat baik begitu ya, Dr. Dino, Dr. Ervi, tapi kalau minimal 4 itu minimal sekali. Oke. Nah, ini adalah apa saja yang kami buat stiker magnetiknya dari nasi putih, dari kelompok makanan pokok, sayur, buah-buahan ya kami buat. Nah, ada yang menarik. Kami tambahkan juga jajanan kurang sehat. Nah, ini penting. Kalau kita belajar itu bisa belajar sesuatu yang baik, juga belajar dari sesuatu yang masih belum baik gitu ya. Nah, seringkali kalau kita belum pandemi kita kasih uang jajan ke anak, yang dibeli biasanya di kanan ini nih, ada cilok, ada cakwe dan lain-lain ya. Apakah itu tidak baik? Tidak, bukan berarti tidak baik ya. Di sini sebutnya kurang sehat. Kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau setiap hari, setiap jajan itu aja terus, nah itu yang tidak boleh ya. Nanti Dokter Ervi bisa menambahkan. Nah ini gimana? Nanti kita bisa lihat videonya. Nah, kita juga bisa lihat videonya di sini. Nah, ada keterbatasan memang dari teknologi augmented reality ini. Ada beberapa HP yang mungkin belum bisa menggunakan teknologi ini karena namanya augmented reality itu butuh men-scan gambar
kemudian dikenali, lalu ada informasi yang muncul di layar HP. Jadi ini adalah beberapa HP yang bisa digunakan, nanti bisa kami share. Jadi mungkin HP Ibu Bapak ada yang belum tercantum, nanti suatu saat insya Allah bisa ada, bisa. Nah ini bagaimana tampilannya? Yang di sebelah kanan ini, kalau pengelompokannya sudah benar, nanti ada centang hijau ya. Kalau salah, ada silang merah. Nah, kalau yang di tengah ini adalah bukan pengelompokan, piringnya apakah sudah lengkap gizinya, keragamannya, atau belum. Begitu. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau kasih lihat videonya. Videonya tidak lama, hanya 3 menit saja. Baik, itu adalah tutorialnya. Terima kasih banyak sudah ditampilkan. Nah, ini adalah kendalanya ya. Kendalanya ketika kami merencanakan pengabdian masyarakat ini, itu belum terjadi pandemi. Sudah rencana, kok dilalahnya ada pandemi di seluruh dunia. Akhirnya kami memutuskan yang tadinya sudah ada papan magnetik seperti ini, kami tidak bisa langsung ke PAUD-PAUD untuk mensosialisasikan ini gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah strateginya menggunakan teknologi berbasis website. Ya, itu yang akan kami launching mohon jangan khawatir,
ada satu lagi yang berbasis website. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Dr. Ervi setelah saya. Gitu ya. Mungkin Dr. Ervi nanti supaya lebih interaktif kita bisa langsung coba saja ya Dr. Ervi ya. Untuk sambil diterangkan, Ibu Bapak bisa sambil buka websitenya, bisa sambil mengisi gitu ya. Nanti di sana juga ada pengelompokan makanan, ada informasi keragaman makanan, perhitungan BMI, dan lain-lain. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi.